Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu 'imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat berlian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin melihat maha kuasanya Allah, keadilan Allah di dalam kehidupan berumah tangga, di mana posisi pemberi nafkah itu diletakkan di pundaknya laki-laki, namun di sisi lain keberadaan perempuan tidak kalah penting di tengah masyarakat dan terutama juga di dalam keluarganya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza saluhat saluhatil bilad. Jika perempuannya baik, maka akan baiklah suatu negara. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Jika perempuannya rusak, maka akan hancurlah pilar-pilar dari suatu negara. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, ketika kita ingin menelisik atau ingin mengkaji apa yang disampaikan oleh Allah tentang keberadaan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian mereka lalu diikat dengan mitsaqan ghaliza dalam keluarga, yang goalnya adalah ingin memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah di dalam suatu keluarga. Di sini tentunya yang akan menjadi patron, yang akan menjadi rumus untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah bagaimana menyeimbangkan antara tusi suami dan juga istri. Di satu sisi, seorang suami bertugas untuk menafkahi keluarganya, namun di sisi lain tidak bisa kita nafikan, terkadang karena desakan ekonomi, karena kebutuhan keluarga, yang lalu kemudian membawa seorang istri harus mengambil sikap untuk bekerja di luar rumah, atau barangkali dia meniti karirnya untuk membantu perekonomian keluarga, menopang perekonomian keluarga untuk memperoleh kebaikan dan juga kemaslahatan bersama dalam menggapai ridha Allah. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, ketika fenomena ini terjadi, maka yang perlu kita kembalikan kepada rumusan dasar adalah bahwa benar untuk memberikan nafkah itu berada di pundaknya laki-laki. Tetapi Islam juga tidak menutup kemungkinan seorang perempuan itu juga untuk meniti karir, dalam hal ini untuk membantu suami, untuk memperkuat keutuhan keluarga mereka dengan mengambil peran juga untuk menghasilkan income untuk keluarganya. Dalam hal ini yang perlu kita lihat bahwa ketika posisi seorang istri ini katakanlah disebut sebagai wanita karir, bukan berarti dalam serta-merta dalam waktu yang bersamaan dia itu menjadi saingan atau rival bagi suaminya. Tetapi bagaimana kita hendaknya memperhatikan bahwasanya posisi perhiasan terindah adalah merupakan istri yang salihah. Ketika Rasul mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ketika disebut al-mar'atus salihah, maka cermin kita, tempat cermin seorang mukminah adalah para ummahatul mukminin. Betapa seorang Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau adalah seorang pengusaha, beliau adalah seorang saudagar, tetapi dengan apa yang beliau miliki tidak lalu membuat posisi beliau itu menomorduakan suaminya yang tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi patron bagi kita bahwa silahkan kalau memang kita ingin meniti karir, tapi ingat yang pertama harus kita pertimbangkan adalah pekerjaan itu apakah berada di dalam ridha Allah,
plus ditambah lagi apakah ada dalam ridha suami kita. Apabila ini sudah tertanam di dalam jiwa seorang muslimah, maka yang akan terjadi adalah setiap pekerjaan yang dia lakukan dengan nawaitunya untuk menggapai ridha Allah, nawaitunya untuk membantu perekonomian keluarganya, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Karena kenapa? Tidak ada satu pekerjaan pun di dalam Islam yang diniatkan untuk mencari ridha Allah, kecuali semua itu akan dihitung dengan imbalan ibadah di sisi Allah. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, bila seorang istri mampu memahami posisinya sebagai tiang negara, posisinya sebagai perhiasan terindah bagi suaminya, dan posisinya yang terlebih penting adalah sebagai al-ummu madrasatul ula, seorang ibu yang menjadi rumah, menjadi sekolah pertama untuk anaknya. Tentu dia pahami al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha, seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Tapi yang perlu diingat adalah ada suami yang menjadi kepala sekolah, yang akan menjadi manajer di sekolah tersebut. Oleh karena itu, sahabat berlian yang dirahmati Allah, bagi kaum muslimah yang hari ini mengambil peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang public figure ataupun seorang pegiat sosial bekerja di luar rumah, maka yang perlu diperhatikan adalah apapun yang kita lakukan semoga akan menjadi pemberat mizan hasanah kita di yaumil mahsyar. Dan bila ada rezeki yang kita peroleh berupa materi yang kita peroleh, dan itu akan menopang ekonomi keluarga kita, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah akan sama-sama kita gapai menuju ridha Allah, sehingga tujuannya adalah bahagia di dunia bersama-sama nanti memasuki jannahnya Allah insya Allah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Keampunan dari Allah kita harapkan, kemaafan dari manusia juga kita pohonkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.